Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Wah, kurang semangat. Mana jiwa anak mudanya kalau di sebelah sini? Shalom. Wah. Kalau yang di sini 2 orang doang shalom. Oh, pendetanya minum dulu. Shalom sebelah sini. Oh, mantap sekali yang baju putih-putih ini ya. Saudara, hari ini ada yang spesial gitu ya. Ada yang, kayaknya pengen mulutku tuh pengen kasih tahu apa yang spesial. Tapi nanti deh. Oke, saya mau ngajak kita semua berdiri. Saya mau ngajak kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, kembali lagi kami ke hadirat Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan lagi kepada setiap kami masing-masing. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami juga bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Engkau menolong dan menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengajak kita juga semua secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang ingin kita naikkan syukur kepada Tuhan, mari kita katakan kepada Dia. Sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang besar, dahsyat dalam setiap panjang kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita mulai dari hari Senin kembali lagi ke hari Minggu. Apa sih yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing? Kalau kita mengingat atau kita lupa apa ya? Coba kita pikirkan. Kira-kira satu hal apa saja yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan kerjakan sehingga membuat kita berani, oh Tuhan luar biasa, tinggi, besar dan dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Jika kita sudah memikirkannya, kita patut bersuka cita. Tuhan kita itu luar biasa ya, Dia gak pernah ninggalin kita. Untuk itu saya mengajak kita semua mengekspresikan dengan semangat keagungan Dia yang layak dipuji. Saya mengundang supaya lebih ada ekspresi yang luar biasa gitu, yang lebih WOW gitu ya. Anugerah Choir. Silakan maju Anugerah Choir. Sama-sama kita mengajak saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini saat ini. Dan saya pun juga mengajak sama-sama kita tinggikan namanya. Kita katakan, He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high.
kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa di tengah-tengah realita hidup yang menghimpit kita, di tengah-tengah situasi rumah tangga, keluarga, pekerjaan, kuliah, yang mungkin tidak semuanya in favor atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada ketakutan-ketakutan, ada kegelisahan-kegelisahan. Tapi saya percaya, kita yakin, kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan karena kita yakin bahwa sumber pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Allah kita. Di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita yakin Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Turunlah atas kita sekalian saat ini anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulia bagi Bapa. Satu bagian dari Yesaya 6. Mari kita serukan bagian ini dengan suara yang nyaring, karena malaikat-malaikat di surga sesungguhnya juga sedang menyanyikan pujian yang sama ketika mereka mengelilingi tahta Allah Tritunggal. Mari bersama-sama kita serukan. 1, 2, 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin, amin, amin. Jemaat tetap berdiri. Saya mau sapa sekali lagi ya supaya lebih semangat, karena saya baru lihat ada yang baru masuk. Shalom. Wah, kalah tadi sama KU1. KU1 kebanyakan yang orang tahu. Shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun ya kelihatannya kita bisa dihitung dengan jari gitu ya. Tapi janganlah sedikit orang itu mengurangi kehebohan kita sebagai anak muda. Sukacita kita sebagai anak muda. Ya, mari saya ajak kita sama-sama bersuka cita karena tadi kita sudah memikirkan satu hal apa yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang minggu ini, dan jangan berhenti sampai memikirkan, kita juga mengekspresikan karena kita sudah mencicipi apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga yang membuat kita kuat, membuat kita semangat tetap bekerja walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan gak enak sama teman dan banyak hal lain yang pergumulan kita di dalam kehidupan ini. Anugerah choir. Wah, kurang juga di mereka. Anugerah choir. Oke, karena anugerah choirnya sudah semangat, ada senyuman, berikan dong senyuman untuk mereka semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua, kita tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Teman-teman, kenapa saya mengajak seperti ini? Supaya kita nggak diam saat memuji Tuhan. Nggak hanya kita datang duduk lihat teks doang, tapi kita di sini datang untuk menyegarkan kembali selama dari Senin sampai Sabtu kita kan sudah lelah bekerja gitu ya. Saya mau ngajak kita sama-sama sukacita gitu ya. Kita sama-sama bersemangat memuji nama Tuhan gitu ya. Supaya mungkin ada di antara kita saat ini yang lagi nggak baik-baik saja. Ya tentu kita sebagai manusia ini kan tidak terlepas dari masalah. Yang lagi gak baik-baik saja,
itu bisa merasakan, kita menyalurkan sukacita itu kepada mereka. Dan mereka pun juga ikut sukacita di tempat ini bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, oh haleluya Yesusku, kau sukacitaku. Oh haleluya Yesusku, kau buktikan setiamu, kuat dan teguh hatiku. Oh haleluya Yesusku, bukan tinggikan namamu, engkau sumber pengharapan. Katakan, kau
tengah-tengah kehidupan kita yang gak enak. Dia buat kita bisa enak melewati masalah-masalah yang ada. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Lalu apa sih yang membuat kita masih bisa menikmati hidup walaupun banyak masalah? Sederhananya aja membaca firman Tuhan. Dari kebenaran firman-Nya kita memperoleh kekuatan. Mungkin ada di antara kita saat ini pernah mencoba saat kita lagi masalah, kita larinya banyak makan, main medsos, scroll sampai beberapa jam, atau pergi jalan-jalan, istilahnya healing kalau anak muda. Apakah itu menghilangi masalah kita? Enggak, malah makin ribet, makin pusing. Tapi ketika kita ada masalah, kita membawa itu kepada Tuhan, kita belajar kira-kira apa ya yang sedang Tuhan ingin kerjakan, kita pikirkan apa ya, kenapa ya Tuhan izinkan, kira-kira kalau Tuhan izinkan masalah ini, Tuhan mau saya belajar apa dari masalah ini. Pernah gak kita pikir seperti itu? Mungkin kita ada di antara posisi itu. Tapi yang mau satu hal saya ajak, nanti setelah kita keluar dari pintu ini, kita ingat baik-baik firman-Nya yang walaupun cuma kita baca, kita pikirkan, kita dengar dari pendeta-pendeta kita yang khotbah atau renungan harian di YouTube dimanapun kita dengarkan, sharing-sharing dari konek-konek. Coba kita pikirkan. Mungkin kita gak bisa melihat mukjizat yang kayak orang zaman dulu, zaman Alkitab, zaman Ehe itu ya. Tuhan langsung nampakkan bagaimana mukjizatnya yang dia kerjakan buat orang yang mengalami pergumulan. Tapi saat ini kita gak bisa lihat secara langsung. Yang kita bisa lihat, kita ngelihat saat ini adalah kita berpikir bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman-Nya itu menguatkan setiap kita kalau kita dalam masalah. Ketidaknyamanan dalam hidup. Itulah luar biasanya ketika kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Kita belajar, kita memikirkan, kita melakukan. Disitulah kita mendapatkan sukacita yang gak bisa digantikan ketika kita pergi makan-makan, kita healing. Atau cara-cara dunia yang kita lakukan untuk menghindar atau menyelesaikan masalah. Kita gak melihat secara langsung, tapi kita melihat dengan berpikir. Kacamata Injil. Di mana kita melihat kesetiaan Tuhan saat kita berada di titik terendah kita. Saya mengajak kita sama-sama memikirkan dengan serius hal ini. Kita katakan juga, Tuhan aku mau belajar nanti ketika pulang dari gedung ini, gereja, saya mau coba belajar memikirkan kebaikan Tuhan dari kebenaran firman Engkau. Apa yang aku bisa dapati. Mari sama-sama kita katakan kekuatan hidup kita dapat di dalam Tuhan. Bukan karena melihat secara langsung, tetapi karena firman-Nya yang menyegarkan, menguatkan, menghibur. Kalau kita lagi berada di titik yang terendah. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu.
kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan kerinduan untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tempat ini, menyentuh hati setiap kami. Kiranya firman-Mu itulah yang mencelikkan akan mata rohani kami. Dan Roh-Mu yang kudus yang menggugah akan jiwa kami. Sehingga firman yang akan kami terima bukan hanya menjadi satu pengetahuan di dalam kognisi kami, tapi boleh bertunas, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tadi di awal judulnya adalah iman versus ketakutan. Sebetulnya itu tema ibadah 1. Untuk ibadah 2 saya kulik sedikit menjadi orthopathy, the heart of worship. Dari 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang ibadah di Anugerah Bible Class. Nah, 2 sesi, 2 minggu lalu, Sabtu yang barusan, dan hari ini itu jadi 3 rangkaian sebetulnya. 2 minggu lalu saya berbicara di Anugerah Bible Class tentang ortodoksi ibadah. Nah, hari ini saya berbicara ortopati ibadah. Ortodoksi berarti the right knowledge, ortopati the right feeling, ortopraksis the right doing. Jadi the right knowledge, the right feeling, the right doing. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri kepada umatnya. Dan tidak berhenti sampai di situ, Allah juga membuka pintu bagi kita semua untuk berespons terhadap penyataan dirinya. Dengan demikian, Allah dan umatnya dapat menjalin satu relasi yang intim. Kebenaran ini dapat kita lihat di seluruh bagian Alkitab, dan khusus hari ini saya ingin mengajak kita melihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita bersama-sama membaca ke-8 ayat ini seperti saya sudah tampilkan di slide. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Satu fun fact dari bagian yang baru saja kita baca, mungkin kita nggak sadar ya, tapi setiap kali kita beribadah, kita sesungguhnya sedang melakukan sebuah patrun peribadahan berdasarkan Yesaya 6 ini. Kalau kita perhatikan,
bagian yang sudah kita baca ini, kita akan melihat sebuah pola. Yang pertama, encountering God in awe and praise. Yang kedua, confession of sin and assurance of pardon. Yang ketiga, the word of God. Dan keempat, our response to God. Kita bisa melihat ibadah di sebagian besar gereja di Indonesia bahkan mengikuti pola ini. Mungkin nggak sama persis. Misalnya di gereja kita, elemen kedua, pengakuan dosa itu tidak ada. Tapi overall, kita bisa melihat kita menggunakan pola yang ada di dalam Yesaya 6 ini. Itulah mengapa hari ini saya mengambil tema The Heart of Worship. The Heart of Worship berarti jantung peribadahan. Sudah sekian lama dan sekian ratus kali kita mengikuti ibadah hari Minggu berdasarkan Yesaya 6. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menangkap intisari dari jantung peribadahan Kristen? Atau jangan-jangan selama ini kita melakukan semua ritual peribadahan di tempat ini secara autopilot saja. Hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk kembali memikirkan ulang, apa sih jantung dari peribadahan Kristen itu? Narasi ini dibuka dengan sebuah penyataan. Yesaya melihat Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, ada satu kata yang warna kuning di situ yang mengindikasikan bahwa apa yang dia lihat berada betul-betul di depan mata dia dan itu real, itu nyata. Kata yang berwarna kuning di sana nggak ada artinya, nggak ada terjemahannya. Tapi kata itu melekat dengan kata Allah yang mengindikasikan bahwa Allah yang dilihat itu benar-benar ada di depan mata. Kata itu menunjukkan bahwa the presence of God is real. Yesaya bukan melihat di dalam mimpi atau penglihatan atau satu bayang-bayang yang samar-samar. Dia benar-benar melihat secara nyata, secara sadar, secara jelas. Pertanyaan saya, siapa sih Yesaya? Sampai dia itu bisa mengalami the real presence of God. Memang dia itu nabi. Tapi apakah mungkin seorang manusia biasa dapat memanggil hadirat Allah yang maha kudus? Apakah mungkin seorang manusia berdosa dapat menghadirkan Tuhan Allah di hadapannya? Yesaya tidak akan mengalami the real presence of God kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan diri kepadanya. Apa yang dilihat Yesaya bukan berasal dari kehendak dan inisiatif Yesaya sebagai manusia. Bukan karena dia mampu memanggil Tuhan Allah, jadi dia bisa bertemu dengan Tuhan. Yang Yesaya lihat itu karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan diri kepada Yesaya. Prinsip pertama dari peribadahan Kristen adalah perjumpaan kita dengan Allah hanya bisa terjadi berdasarkan inisiatif Tuhan Allah. Tapi ada sesuatu yang unik di sini. Perhatikan ayat 1. Di situ dikatakan ujung jubah Allah memenuhi bait suci. Dan di ayat 4 dikatakan rumah itu pun alias bait Allah itu penuh dengan asap. Artinya apa? Artinya sewaktu Yesaya melihat penglihatan ini, kemungkinan besar dia berada di bait Allah. Allah berinisiatif menyatakan dirinya kepada orang yang membuka diri terhadap inisiatif Allah tersebut. Di zaman Yesaya, simbol the presence of God adalah apa? Bait suci. Yesaya memang tidak tahu kapan dan bagaimana Allah akan menyatakan diri kepadanya.
Tapi dia membuka diri terhadap inisiatif Allah itu dengan berada dekat dengan tempat hadirat Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Saat ini sudah tidak ada lagi bait suci di Yerusalem. Lalu kemana seharusnya kita pergi untuk membuka diri terhadap inisiatif Allah untuk dia menyatakan inisiatifnya, jati dirinya kepada kita? Pertama, kita perlu dekat dengan firman Tuhan jika kita rindu mengalami penyataan diri Allah. Jikalau kita mengakui bahwa Allah memang berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada kita, seharusnya memang kita dekat dengan firman Allah. Penyataan diri Allah ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah firman. Bagaimana kita mengenal pribadi Yesus itu? Ya tidak lain, tidak bukan melalui Alkitab. Kalau kita tidak membaca dan mendalami Alkitab, kalau kita tidak serius mendengarkan khotbah untuk memberi makan kerohanian kita, itu sama saja kita menutup diri dari mengalami hadirat Allah. Yang kedua, kita perlu dekat dengan komunitas orang percaya di mana roh Allah berdiam. Matius 18 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di sana. Artinya apa? Dengan bertekun menghadiri ibadah, menghadiri komsel, dan perkumpulan orang percaya, orang seiman, kita membuka diri untuk mengalami hadirat Allah. Yang ketiga, kita perlu mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 3 ayat 6 berbunyi demikian, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sudahkah kita mengakui Tuhan di dalam setiap langkah dan tingkah laku kita? Hadirat Tuhan tidak hanya berkenaan dengan ibadah ritual, yaitu ibadah di ruang kebaktian pada hari Minggu jam 8 dan jam 10 pagi. Tapi juga berkenaan dengan ibadah aktual, yaitu kehidupan sehari-hari kita di rumah, di sekolah, tempat kita kerja, dan seterusnya. Dalam ABC, Anugerah Bible Class ya, 2 minggu lalu saya sudah bahas soal ini. Ya, saya tidak akan membahas di sini, mengulangi lagi, silahkan lihat rekamannya. Ya ini pesan-pesan sponsor ya. Lebih bagus kalau bisa hadir sendiri minggu depan, tapi minggu depan Pak Febri. Saya sudah 2 minggu lalu, jadi saya dan Pak Febri memang yang mengajar di dalam Anugerah Bible Class ini. Jadi Bapak Ibu silahkan hadir untuk kita sama-sama belajar dari pendalaman Alkitab. Nah, intinya yang dari tadi saya jelaskan, itu kita harus menghayati yang namanya satu prinsip dalam bahasa Latin disebut coram Deo. Artinya in the presence of God. Kita hidup di hadapan hadirat Allah. Semua kehidupan kita, kapanpun, dimanapun kita berada, kita jalani di hadapan hadirat Allah. Inilah prinsip utama yang perlu mendasari peribadahan kita. Baik itu ibadah ritual maupun ibadah aktual. Yaitu kita perlu membuka diri untuk mengalami the presence of God melalui 3 hal tadi. Firman, komunitas, dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hingga ayat ketiga, kita melihat jati diri Allah yang maha tinggi, maha kudus, dan maha mulia. Inilah seharusnya yang menjadi fokus penyembahan kita. Setiap kali kita menyembah secara ritual maupun secara aktual, kita seharusnya fokus kepada jati diri dan identitas diri Allah. Bukan kepada hal-hal yang sekunder, yang di luar itu.
Ini adalah poin kedua yang paling penting yang menolong kita untuk masuk memahami apa sih jantung peribadahan Kristen itu. Yang pertama tadi kita perlu memahami mengenai the presence of God dan bagaimana kita membuka diri untuk mengalami the presence of God. Yang kedua, di dalam mengalami the presence of God, kita perlu fokus kepada siapa Allah yang kita jumpai. Setelah kita membaca firman, setelah kita mendengar khotbah, setelah kita pulang kebaktian, pulang pelayanan, pulang dari tempat kerja, setelah kita menghabiskan sekian jam di kampus, di rumah, dan dimanapun kita berada, apakah kita bisa menjawab satu pertanyaan, Allah seperti apa sih yang saya jumpai di dalam khotbah, di dalam pembacaan Alkitab, di dalam komsel, di dalam perkuliahan saya, di dalam pekerjaan, di dalam kebaktian, di gereja, di kantor, dimanapun? Atau kita justru hanya bisa berkomentar, khotbahnya datar baca Alkitab males bosen. Ibadahnya tadi choirnya kurang semangat, musiknya nggak ngangkat, jemaatnya sepi, komsel nggak rame, pekerjaan capek, bos marah-marah, di rumah nggak ada yang bisa dikerjain, dan seterusnya. Kita perlu terus bertanya kepada diri kita, who is the God that I encounter every day? Tanpa itu, kita tidak akan masuk ke dalam jantung peribadahan Kristen yang sejati. Sekarang, mari kita mulai masuk ke dalam intisari pembahasan kita, yaitu jantung peribadahan Kristen yang sejati, yaitu ortopati. Setelah Yesaya membuka diri untuk mengalami hadirat Allah dan menerima penyataan akan jati diri Allah yang maha tinggi, maha kudus, dan maha mulia, apa yang terjadi? Apakah Yesaya merasa excited? Apakah dia langsung lari keluar, kasih tahu semua orang, dia mengalami sesuatu peristiwa yang luar biasa? Kalau ini terjadi di zaman kita sekarang, mungkin kita pikir, wah ini harusnya dia ambil handphone, viralkan kemana-mana gitu ya. Karena pengalaman itu nggak biasa saudara-saudari. Ya. Tapi ternyata Yesaya nggak melakukan itu. Dia justru mengatakan sesuatu yang konotasinya itu sangat negatif. Yaitu, celakalah aku binasa. Kata celakalah aku ini sama dengan perkataan kutuk ketika Tuhan Yesus mengutuki beberapa kota di dalam Lukas pasal 10. Kemudian kata binasa itu identik dengan Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kata membinasakan di sini berarti fully destroy, menghancurkan secara total. Mengapa ada orang yang baru saja mengalami Tuhan secara luar biasa, tapi justru mengutuki dirinya? Karena memang begitulah seharusnya perasaan yang muncul ketika seorang berdosa itu menjumpai face to face Allah yang kudus. Itulah yang disebut ortopati, the right feeling. Saya rasa inilah yang banyak hilang dari diri kita saat ini. Mungkin ortodoksi kita nggak ada masalah. Ortodoksi berarti the right praise atau the right knowledge. Mungkin kita nggak ada masalah dengan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Membaca Alkitab, dengar khotbah, ikut kebaktian, komsel, pelayanan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, doa, sebelum kerja, sebelum berangkat, sebelum kerja, sebelum apapun kita doa gitu ya. Semua itu baik untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Tapi semua itu bukanlah jantung peribadahan Kristen yang sejati.
Apakah sebelumnya Yesaya tidak tahu bahwa Allah itu maha tinggi, maha kudus, dan maha mulia? Saya yakin dia tahu. Dia nabi. Dia baca hukum Taurat. Dia rutin beribadah ke bait Allah. Lalu mengapa Allah perlu repot-repot untuk menampakkan diri kepada Yesaya? Karena pada saat itu Yesaya sama seperti kebanyakan kita hari ini. Dia belum benar-benar menangkap esensi peribadahan, yaitu ortopati, the right feeling. Bayangkan kalau tidak ada the right feeling. Saya ambil contoh Musa ya. Misalnya Musa waktu dia turun dari Gunung Sinai, dia melihat bangsa Israel menyembah berhala, menyembah lembu emas. Kemudian perasaan dia itu nggak sinkron dengan perasaan Tuhan. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan melakukan hal yang sama seperti yang tercatat di Alkitab? Dia membanting ya akan dua loh batu itu, dia pecahkan dua loh batu itu. Karena kemarahan yang berkobar di hatinya. Nah, kemarahan itu adalah the right feeling. The right feeling. Jadi tindakan yang benar hanya bisa dihasilkan dari perasaan yang benar ketika menerima informasi yang benar. Informasi yang benar, kalau tidak ada perasaan yang benar, maka tidak akan ada tindakan yang benar. Maka semua pengetahuan yang benar ini, kalau nggak ada ortopati, hanya jadi pengetahuan. Nggak akan jadi satu perubahan hidup. Gitu ya. Nah, kapan terakhir kali kita itu meneteskan air mata ketika membaca Alkitab? Kapan terakhir kali kita menangis ketika mendengarkan khotbah? Kapan terakhir kali kita itu bisa memuji Tuhan dengan begitu lepas? Pernahkah kita merasa begitu bersuka cita ketika kita ikut komsel? Pernahkah kita begitu rindu untuk menerapkan firman yang baru saja kita dengarkan di dalam khotbah? Pernahkah emosi kita begitu bergejolak ketika kita itu berdoa? Pernahkah kita merasa begitu sedih melihat saudara seiman kita yang jatuh di dalam dosa? Jadi emosi-emosi yang seharusnya terjadi, apakah itu terjadi di dalam hidup kita? Yesaya 6 mengajarkan kepada kita bahwa hanya melalui ortopatilah ortodoksi bisa menjadi ortopraksis. Setelah Yesaya mendemonstrasikan ortopati, baru Allah bekerja lebih jauh untuk mengubahkan hati dan hidupnya. Dengan sikap hati yang benar, Allah leluasa bekerja untuk menguduskan hidup Yesaya dan mengutus Yesaya untuk menyerukan seruan pertobatan kepada bangsanya. Tanpa ortopati, Yesaya tidak mungkin berkata, "Ini aku, utuslah aku." Tanpa ortopati, ortodoksi hanya menjadi pengetahuan yang membuat kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ortopati adalah jantung peribadahan Kristen yang mengubah kehidupan. Dengarkan baik-baik kalimat di bawah ini. The wrong feeling destroys true worship. Saya mau ceritakan kesaksian dari seorang yang bernama Ariana Armour. Ariana Armour itu seorang yang menjadi lesbian sejak umur 7 tahun. Dia ya terlahir wanita gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu dia menemukan identitas yang berbeda. Ya, jadi dia merasa terperangkap di dalam tubuh yang salah. Seiring berjalan waktu dia mengalami transisi, ya, dia melakukan transisi, dia suntik hormon testosteron, dia menjadi laki-laki. The wrong feeling. Ini yang melanda zaman kita hari ini bukan? The wrong feeling. Ketika datang gereja kita bukannya takjub dengan Tuhan Allah, kita malah komplain gak habis-habis. The wrong feeling. Ketika menghadapi stres,
depresi. Apa yang kita rasakan deep inside? Kerinduan untuk datang kepada Tuhan atau justru keinginan untuk mengubah gender kita? Itu yang banyak dialami anak-anak muda di Amerika dan di belahan dunia yang lain. Mereka merasa depresi, kemudian jangan-jangan saya terperangkap di dalam tubuh yang salah. Kemudian mulai explore ke hal-hal yang mungkin buat sebagian kita itu hal-hal yang sangat tidak sewajarnya gitu ya. The wrong feeling. The wrong feeling. Bapak Ibu Saudara-saudari, perubahan hidup yang sejati, pelayanan yang sejati, penyembahan yang sejati hanya mungkin lahir dari ortopati, yaitu the right feeling. Perasaan yang difokuskan untuk merespons penyataan diri Allah di dalam ortodoksi iman kita. Mari kita pertama-tama berdoa kepada Roh Kudus setiap hari untuk menggerakkan emosi kita, agar kita dimampukan untuk mengalami ortopati. Di dalam anugerah Bible Class kemarin kita udah discuss ya, boleh gak sih doa kepada Roh Kudus? Kita kan kalau doa, kalau nggak nyebut Bapa, nyebutnya Tuhan Yesus. Tapi mungkin kita jarang doa kepada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang setara dengan Bapa, Anak, ya Roh Kudus ya, dia setara, dia tidak kurang kemuliaannya, dia layak menerima pujian penyembahan doa yang sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang bisa berkomunikasi, ya dia bisa berduka, kita baca itu di Alkitab. Dia bisa menggerakkan diri kita. Paulus, para rasul di kitab Kisah Para Rasul itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi mari kita dalam seminggu ke depan ini ya, kita coba doa kepada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita dan dia bisa menggerakkan akan diri kita, feeling kita, supaya kita mengalami the right feeling. Mari kita berdoa setiap malam sebelum kita beristirahat. Minta Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan dosa-dosa kita sepanjang hari itu. Ya, coba kita lakukan ini dalam sepanjang minggu ke depan. Yang kedua, mari kita mengeksplorasi emosi di dalam diri kita. Sebagai orang Asia, terutama yang dekat dengan budaya Chinese dan Jawa, kita mungkin tidak terlalu senang dan gak biasa diajak ngobrol tentang emosi kita. Kita cenderung dingin, datar, kaku, mendem emosi, dan itu adalah bawaan default kita. Saya sendiri juga sama. Ortodoksi saya sih oke. Ya, saya sekolah Alkitab dan ya pengetahuan saya nggak perlu diragukan. Tapi secara ortopati, secara emosi, saya miskin emosi. Emosi saya cuma 2. Kalau nggak senang, marah. Kalau nggak happy, angry. Jadi saya sadar saya perlu explore. Dan beberapa tahun terakhir saya explore, ya melalui konseling, melalui ya ngobrol juga, interaksi dengan orang-orang yang bisa menolong saya menggali aspek emosional saya. Dari situ pelan-pelan saya baru bisa mengerti apa itu ortopati dan apa itu makna perubahan hidup. Saya akan menutup dengan mengajak kita melihat Matius 9. Di situ dikatakan hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Ortopati juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, berulang kali kita melihat hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Lazarus dibangkitkan juga Tuhan Yesus dikatakan sangat sedih di sana ya, hatinya sangat terharu. Di ayat 37 dan 38 juga kita melihat kalimat doa dari Tuhan Yesus. Dan kalimat doa yang benar itu pun lahir dari perasaan tadi, dari the right feeling. Baru lahir kalimat doa seperti ini. Kita perlu melatih diri
mencoba merasakan apa yang Tuhan rasakan di dalam sebuah peristiwa atau realita hidup. Hanya dengan demikian kita bisa menaikkan doa yang benar. Mengambil tindakan yang benar dan memperkatakan apa yang benar. Itu semuanya berfondasi berasal dari the right feeling. Kesimpulannya, iman Kristen itu bukan hanya bicara soal pengetahuan yang benar atau ortodoksi, tapi juga perubahan hidup alias ortopraksi. Dan semua itu hanya bisa dicapai, dijembatani dengan ortopati, yaitu the right feeling, perasaan yang benar di hadapan Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk menggerakkan emosi kita. Untuk itu mari sepanjang minggu ini tadi saya sudah katakan, kita coba doa kepada Roh Kudus, kita berkata-kata kepada Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, membentuk hati kita, mengarahkan hati kita, agar kita bisa betul-betul mengalami ortopati itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bahwa aspek emosional kami seperti dialami oleh Nabi Yesaya, dia takut berada di hadirat Tuhan, itu valid adanya dan itu bisa Engkau pakai untuk menolong kami, membentuk kami, menggerakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk berani diutus, untuk berani melayani, berani memperkatakan akan firman Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami belum bisa mengeksplor emosi kami dengan baik. Kami belum selalu mengalami the right feeling. Justru seringkali kami mungkin mengalami the wrong feeling. Tatkala kami takut, kami bukannya takut akan identitas Tuhan, takut kepada Allah yang maha tinggi dan maha kudus, tapi kami justru takut kepada hal-hal lain yang tidak penting, yang duniawi. Kami takut dibully, kami takut dijudge, kami takut kekurangan materi, kami takut mengalami kondisi uncertainty dan seterusnya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengubah hati kami, menggerakkan hati kami, mengarahkan semua emosi yang ada di dalam diri kami, berpusat kepada identitas Allah Tritunggal yang kami sembah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya kami dimampukan untuk bertindak dengan benar, mengubah hidup kami dengan benar, melayani Tuhan dengan benar sebagai anggota-anggota kerajaan Allah. Kiranya Engkau menolong kami semua ya Bapa. Kami rindu untuk mengalami Engkau di dalam aspek emosional kami. Seperti Nabi Yesaya juga alami di dalam Yesaya 6. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa disiapkan, ada amplop di kantong depan atau bisa juga melalui QR. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa mengubahkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang memimpin setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat keluar dan berkat dalam juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami suruh berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
Ibu, teman-teman semua. Kami dari Panitia Amazing Grace, dari Anugerah Youth Amazing Grace, ingin memberitahukan untuk event kami, Amazing Grace adalah sebuah perlombaan balapan yang dimana kita akan melakukan kompetisi yang dimana tiap-tiap gamesnya atau challenge-challenge itu akan sungguh menyenangkan dan mempunyai arti untuk kita semua. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama bisa dekat dengan satu sama lain, yang diharapkan dengan adanya Amazing Race ini bisa mendekatkan dan bisa membangun komunitas kita sebagai murid Kristus. Nah, maka dari itu bagi yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar ke Saudari Anita atau bisa di-scan di barcode yang ada di depan. Dan kembali lagi kuota terbatas, jadi silakan mendaftar. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya ingin mengundang kita semua untuk berdiri. Choir silakan maju ke depan. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengarkannya, tidak hanya kita saja untuk menikmatinya, tapi kita juga dipanggil untuk memberitakan dan membawa serta sharing apa yang hari ini sudah kita pelajari, apa yang hari ini sudah Tuhan katakan lewat firman yang sama-sama kita dengar untuk kita bagikan dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu sebagai ekspresi kita kepada Tuhan, saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian, Ini Aku, Utus Aku. Bait pertama akan dinyanyikan oleh choir. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, dari dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptanya, malam
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua rangkaian ibadah di mana kami boleh datang masuk ke hadirat-Mu. Kami boleh diundang untuk beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh tertanam di hati kami. Kiranya Engkau, Bapa Surgawi, memberikan pertumbuhan supaya benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami, terus menggerakkan hati kami, supaya kami boleh mengalami ortopati itu. Supaya boleh tumbuh belas kasihan kami terhadap umat Tuhan, terhadap gereja-Mu. Supaya boleh muncul perasaan takut akan Tuhan. Perasaan tergerak untuk melayani Tuhan. Perasaan yang benar, the right feeling, ortopati. Supaya kami boleh hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Bukan hanya tahu apa yang benar, tapi juga merasakan apa yang benar dan akhirnya juga melakukan apa yang benar. Ini doa kami mau pulang sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima akan berkat daripada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal menjaga kita dan melindungi kita. Allah Tritunggal menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Allah Tritunggal menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam semua bidang kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita beribadah kepada Dia dan Dia akan menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu, saat mengambil satu teduh, Tuhan Yesus memberkati.